Spend my weekends trying to get you off my mind again, but I can't make it stop. I'm trying to pretend I'm good, but you can tell. Angkatan 20-an atau disebut dengan Angkatan Balai Pustaka. Disebut Angkatan 20-an karena angkatan ini lahir di tahun 1920-an. Disebut Angkatan Balai Pustaka karena penerbit yang paling banyak menerbitkan adalah Balai Pustaka. Angkatan Balai Pustaka adalah nama yang diberikan kepada pengarang yang dianggap sangat produktif menerbitkan karyanya oleh penerbit Balai Pustaka pada tahun 1920-an. Di antaranya adalah Nur Sultan Iskandar, Abdul Muis, Marah Rusli, Muhammad Kasim, dan Merari Siregar. Angkatan ini juga dinamakan Angkatan Siti Nurbaya karena novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli merupakan puncak karya sastra pada masa ini. Kebanyakan penulis pada masa ini berasal dari Minangkabau, sehingga persoalan yang dikemukakan sangat kental dengan budaya lokal Minangkabau. Angkatan Balai Pustaka juga disebut dengan Angkatan 20-an yang lebih banyak menuliskan tentang persoalan adat yang kaku, kebebasan individu yang terkungkung, hak perempuan serta kesewenangan kaum tua, adat terhadap kaum muda. Angkatan Balai Pustaka berdiri pada tahun 1917 dengan ditandai berdirinya Balai Pustaka. Para penulis atau pengarang dan para ahli bahasa Melayu didaulat menjadi redaktur dari Balai Pustaka. Novel Siti Nurbaya karya Marah Rusli, novel Azab dan Sengsara karya Merari Siregar, dan novel Salah Asuhan karya Abdul Muis merupakan salah satu contoh karya sastra angkatan Balai Pustaka. Adapun ciri-ciri karya sastra pada angkatan ini antara lain: yang pertama, tidak mengandung unsur menentang pemerintah; yang kedua, tidak menyinggung golongan tertentu dalam masyarakat; dan yang ketiga, tidak memihak salah satu agama yang ada. Pada angkatan ini, isi yang ada adalah mengenai prosa, roman, novel, cerpen, drama, dan puisi. Beberapa karya yang terkenal pada masa ini dapat saudara baca pada display sebagai berikut. Ciri-ciri karya sastra pada masa Balai Pustaka yaitu gaya bahasanya menggunakan ungkapan klise atau pribahasa. Alurnya merupakan alur lurus, tokoh, plot karakter digambarkan langsung oleh narator, pusat pengisahan terletak pada orang ketiga dan orang pertama. Terdapat digresi, penyelipan atau sisipan yang tidak terlalu penting yang dapat mengganggu kelancaran teks. Menggambarkan tema pertentangan paham antara kaum tua dan kaum muda, soal pertentangan adat, soal kawin paksa, permaduan, dan lain-lain. Soal kebangsaan belum mengemuka atau masih bersifat kedaerahan. Bersifat didaktis atau pendidikan, latar belakang sosial, merupakan pertentangan paham antara kaum muda dengan kaum tua. Peristiwa yang diceritakan sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat. Dan yang terakhir, puisinya berbentuk syair dan pantun. Sekian yang dapat kami sampaikan. Naik delman pergi ke kota, jangan lupa membeli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat.